Harga singkong itu per kilonya 1.500. Per kilo 1.500. Iya, kan kasihan. Terus kasihan, ya. kita Singkong berinovasi ya. Oh, iya. untuk membuat produk yang lebih awet dan tepat guna tentunya seperti itu. Dan yang paling utama sehat. Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami Pojok Simanis, Pojok Konsultasi Manajemen Agribisnis Klaten. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik Bu Mumun, ini pemirsa mungkin Sobat Tani juga mau tahu, penasaran ini. Ya. Mokaf ini sejak kapan Ibu memproduksi mokaf? Itu 2 tahun yang lalu itu kita punya kebun singkong. Oh, ya. Kebetulan harga singkong itu per kilonya 1.500. Per kilo 1.500. Iya, kan kasihan. Terus kasihan, ya. kita Singkong berinovasi ya. Oh, iya. untuk membuat produk yang lebih awet dan tepat guna tentunya seperti itu. Dan yang paling utama sehat. Oh iya, ya, alasannya karena memang profit ya, keuntungan Iya, ya. iya. Jadi Ibu Mumun membuat suatu produksi pangan yang mempunyai nilai ekonomisnya lebih tinggi. Iya. Jadi ini mungkin kalau dijual tadi hanya 1.500 per kilo. Nah, ini setelah dimodifikasi kemudian menjadi tepung, ini kan udah mendapat keuntungan mungkin dari hasil mokaf ini ya Bu ya. Iya. Nah, tapi ini sebelum nanti saya dan Sobat Tani ini ya mengulik tentang pemasarnya. Ya. Saya pengen tahu Ibu, nanti mungkin Sobat Tani juga pengen tahu bagaimana cara membuat tepung mokaf. Boleh, Iya. silakan. Jadi mungkin bahan baku dari pekarangan sekitar, dari sini potensi ada singkong banyak tetapi dijualnya lebih murah. Jadi Ibu berinisiatif bersama anggota untuk mengolahnya menjadi tepung. Iya. Monggo Bu, biar diperlihatkan bagaimana Ya. cara membuatnya Bu. Kalau awalnya. pertama-tama yang kita lakukan adalah kita mengupas singkongnya dulu. Apa, Bu? Kupas, dicuci bersih, terus seharusnya ini ada alatnya kalau tapi Masa? selama ini kita manual. Oh, iya. Ada alatnya kayak pengerajang ceriping itu loh, Bun. Oh, iya, siap. Itu. Tapi karena kita belum punya alatnya, kita pakai manual aja. Jadi kita rajang seperti ini. Agak maju sedikit. Ini kira-kira tebalnya seberapa? Yang penting nggak terlalu tebal, nggak apa-apa. Oke. Semakin tipis, semakin cepat keringnya. Wah. Ini karo emosi ra, Bu? Ya ini kalau ngerajangnya gini lama. betul. Jadi kita cuma ikuti aja arusnya gitu, Siap. biar cepet. Jadi gampang. Kita sudah dibersihkan, kemudian diiris seperti biasanya kita iris-iris, tidak harus ada ukuran tertentu. Tidak. Yang penting tidak boleh terlalu tebal. Terus nanti langsung ke sini ya. Ya. Nah setelah dirajang seperti ini, kita rendam, kita kasih starternya. Oh, jadi ada proses Ada fermentasi. proses fermentasi, jadi kita kasih starter. Kita menggunakan Bimo CF. Bimo CF ini bisa kita beli di Shopee. Weh, iklan. Ya, nanti kalau cari mau beli di mana gitu bingung, tapi di toko kan nggak ada. Betul. Nah, ini Ibu ini betul sekali karena harus ada Iya. penjelasan ya Bu ya. Bimo CF ini 1 kilo Bimo CF bisa digunakan untuk 1 ton singkong. Jadi kita kalau 10 kilo itu cuma berapa? Sedikit ya? 10 gram. Ya. Hanya 10 gram. Ini karena kita 5 kilo, biasanya saya tak kilo-kilo itu setengah sendok makan. Ini ditaruh, dihancurkan sini. Udah seperti ini. Nah, ini sudah nanti merendamnya selama 48 jam. Tanpa 48 jam, 2 kali 24 jam. Jadi 2 hari 2 malam. Jadi perendaman tergantung nanti berapa Bu bahannya ya. Iya, penggunaannya tergantung yang kita Jadi berapapun yang kita buat perendaman sama 2 kali 24 jam. Siap. 48 jam. Iya, sama ya. Nah, 2 kali ini 24 jam. Yang sudah kita rendam. Awas Bu, hati-hati. Bentar. Kita sudah merendam kemarin ini. Oh, seperti ini. Oke. Ya, ini kayak gini kalau sudah direndam. Akan timbul ini, apa namanya? Kayak gelembung-gelembung ini. Oke, siap.
Nanti kalau sudah 48 jam, udah baunya beda. Kayak ada tape-tapenya gitu. Oh iya. Rodok. Karena proses fermentasinya seperti itu. Khas ya. Ada bau khas. Nah, setelah itu nanti setelah 48 jam kita tiriskan. Setelah ditiriskan nanti karena saya ada spinner, biar cepat kering kita spinner. Jadi setelah direndam kemudian 48 jam ditiriskan kemudian di spinner. Spinner ya. Biar cepat. Terus setelah itu kita keringkan menjadi seperti ini. Ini namanya chip. Jadi penjemuran ya? Ya, dari penjemuran kering. Ciri jemuran sudah kering ketika kita patahkan bunyi klek. Itu berarti sudah kering. Klek. Iya. Itu. Terus kita masuk ke penggilingan. Bisa pakai grinder, bisa pakai penggilingan besar. Skalanya ukurannya kita butuhnya berapa seperti itu. Oh iya. Karena kita biasanya kalau sekali giling itu ya 10 kilo gitu. Tapi udah ada alatnya ya? Ada. Tapi kalau misalnya seandainya teman-teman sobat tani kan mungkin belum ada alatnya, ini ditumbuk. Boleh, Oh, nggak boleh, apa-apa. iya. Blender, itu kan Blender. ada yang kecil untuk Bumbu. blender yang kayak merica itu loh. Iya. Pakai itu bisa. Siap. Iya, makanya Jadi kalau skala kecil nggak skala usah. kecil, nggak usah ini ya repan, nggak usah bingung, bisa Iya. ditumbuk atau bisa di blender. Betul. Ya, siap Bu. Nah, Jadi seperti ini sudah kering, sudah Iya, jadi ini namanya ini chip. Terus dari chip itu kita ini nggak tak bawa ke ayake ya. Dari itu kan biasanya kita dari penggilingan itu tetap kita ayak Bu, karena di ketela itu kan terdapat kayu-kayu ya yang ada di serat kayunya, serat betul. kayunya itu Ah. untuk menghilangkan kita saring dengan saringan yang halus. Siap. Berarti Jadi ada sarungan plastik yang halus itu. proses berikutnya Nah, biar nanti topongnya itu juga halus, Lembut. Nah, ini Kita perlu ada ayak. diayak dulu. Setelah diayak dimasukkan ke standing pot. Tapi standing potnya dikasih stiker dulu. Kita mereknya MB Mokaf. Ini packagingnya Diproduksi sendiri ya, Bu, oleh ya? KWT Mekar Bersemi. Udah halal. KWT Mekar Bersemi sudah ber-NIB. Semua produk itu sudah halal. Kurang mengurus izin PRT. PIRT-nya saja. Ini dalam proses. Bisa dibantu sama penyuluhnya. Ya. Oke. Seperti itu prosesnya. Harapannya Harapan apa nih? kami dari tepung yang kami produksi ini bisa lebih terjual, lebih dikenal masyarakat banyak dan dikonsumsi. Tentunya dikonsumsi, kalau cuma dikenal doang nggak ada artinya. Betul. Dikonsumsi karena memang tepung ini sangat sehat dan tepung ini kita punya kemasan dengan harga terjangkau. Yang satu kemasan ini cuma 7.000. 7.000 aja. Jadi ini Bisa untuk goreng tempe, Ya, bisa goreng untuk bisa. bikin bakwan, bisa untuk brownies, bisa untuk kue kering contohnya tadi. Oh iya. Dahlia cookies itu miliknya KWT Mekar Bersemi. Siap Ibu. Jadi ini memang Sobat Tani mungkin ada tambahan, mungkin ada di sini yang alergi gluten dari gandum itu bisa dengan menggunakan mokaf. Jadi ini sehat. Ini bahkan menjadi bahan dasarnya beras cerdas. Jadi beras cerdas itu memang bahannya memang dari tepung mokaf. Jadi ini salah satu inovasi yang luar biasa sebenarnya di Indonesia. Itu kan tempatnya potensi yang memang luar biasa. Sumber daya alamnya itu memang tinggal kita mau atau tidak untuk memanfaatkan atau mengolahnya. Baik Ibu, ini selama ini Ibu sama teman-teman sudah merasakan apa ini dari mokaf ini? Ya, dari mokaf ini yang jelas kita juga sudah pakai buat diri sendiri, buat anggota maksudnya itu sudah, dan kita keluarnya juga sudah banyak sih order dari yang pernah order dan kembali order itu Yana Bakery. Yana Bakery itu di Gumulan, itu produknya pakai mokaf dan pakai dari kita. Terus kita juga dari Rahmatmu itu juga pakai kita. Oke, jadi Ibu sudah menerima orderan dari rumah produksi kayak cake ya Bu ya? Iya. Jadi ini mari monggo semuanya saja. Ini peluang juga bagi yang mau aksi, niat, tekad. Nah itu akan menghasilkan sebuah inovasi yang bisa bermanfaat. Baik Ibu, terima kasih waktunya, Sama-sama, terima kasih ilmunya juga. Semoga nanti yang menyaksikan juga akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Ibu, sekaligus motivasi, bisa terinspirasi dari kegiatan KWT Mekar Bersemi. Siap. Semoga selalu
ada, tidak hanya tulisan. Siap. Hati orang mau tulisan nih, no tenan. Bisa. Terima Semoga kasih. bisa berjumpa lagi di Amin, ya. pojok si manis berikutnya. Salam sehat. Silakan untuk menyapa. Selamat siang. Ini sudah siang. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Jadi kami dari pojok si manis, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.